Badan Reserse Kriminal Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu menyatakan memulai melakukan penyelidikan terhadap tambang di kawasan Raja Ampat. Mereka menyatakan akan memulai penyelidikan terkait dengan penerbitan izin dan semua proses yang telah terjadi di kawasan Raja Ampat atas perolehan izin yang mereka dapatkan. Ini sebuah harapan baru ketika kepolisian benar-benar berani melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi di kawasan Raja Ampat dan ramai belakangan ini, dan akhirnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM mencabut 4 izin tambang yang ada di kawasan Raja Ampat dan menyisakan satu, yaitu PT Gak Nikel, anak usaha PT Antam yang beroperasi di Pulau Gak yang katanya jauh dari daerah wisata Raja Ampat. Ini pun saya masih bertanya-tanya, mengapa ada alasan jauh dari kawasan wisata Raja Ampat? Sekitar 30-40 km katanya. Itu bukan jauh sebetulnya. Tapi oke lah. Kita untuk saat ini mengapresiasi ketegasan Pak Prabowo mencabut izin 4 perusahaan yang telah mendapat izin pertambangan di kawasan Raja Ampat. Tapi yang menarik bagi saya sekarang, mengapa Bahlil Lahadilah, Menteri ESDM, mendadak menyatakan ingin berbicara dengan pihak kepolisian dan sebaiknya persoalan ini diselesaikan secara hukum adat Papua. Ini menarik untuk dikomentari dan dianalisis. Coba kita merenung sedikit, berandai-andai, menduga-duga dan berprasangka. Apa kira-kira alasan saudara Bahlil untuk meminta supaya persoalan ini diselesaikan secara hukum adat Papua? Padahal penyelidikan ini kalau dilakukan oleh kepolisian tentu adalah soal perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap negara. Apakah itu pidana kejahatan lingkungan? Apakah itu pidana terkait dengan proses penerbitan izin? Apakah itu pidana terkait dengan proses eksplorasi dan eksploitasi? Ataukah di sana ada unsur suap yang mengakibatkan semuanya bisa berjalan dan tidak ada yang mengawasi, dan ramai ketika ditiupkan isu ini oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional, Greenpeace. Tentu ini perbuatan pidana yang seharusnya tidak bisa diselesaikan secara hukum adat. Saya tidak terlalu mengerti hukum adat Papua, dan saya tahu juga Bahlil sebetulnya bukan orang Papua kata orang-orang, tetapi adalah orang Sulawesi yang dari kecil lahir di Papua. Tapi okelah, kita tidak mau membahas itu, kita mau membahas soal pidananya. Apakah pidana kejahatan lingkungan, pidana kejahatan korporasi terhadap negara, mungkin melalui proses penerbitan izin, mungkin ada suap dan lain-lain di sana, mungkin pencemaran lingkungan juga yang masuk pidana kejahatan lingkungan itu bisa diselesaikan dengan hukum adat. Misalnya kalau selama ini yang kita dengar ya, di Papua itu hukum adat kalau ada masalah antara dua belah pihak diselesaikan dengan bakar batu, makanlah pesta. Tapi apakah soal kejahatan terhadap lingkungan, terhadap negara dan pidana korupsi bisa diselesaikan dengan adat bakar batu? Ini kan perlu kita pertanyakan. Jadi saya semakin bertanya-tanya, apakah Bahlil, ataukah orang-orangnya Bahlil, ataukah ada nama yang ditutupi oleh Bahlil di balik semua ini, sehingga Bahlil sangat ingin supaya persoalan ini diselesaikan secara hukum adat dan bukan secara hukum pidana. Saya melihat bahwa yang dilakukan Bahlil ini bisa dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi penyelidikan oleh penegak hukum. Dan ini perintangan yang masuk perbuatan pidana. Ya, perbuatan pidana. Kita akan melihat ke depan. Tapi mungkinkah ada keterlibatan Bahlil atau orang-orangnya Bahlil? Karena patut diduga biasanya kalau di sektor-sektor tambang begini
Uang-uang pelicin itu lancar berjalan. Apalagi kalau diusut nanti, salah satu yang saya agak konsen ya, PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran. Saya memang tidak dapat data sepenuhnya, tetapi saya mau bertanya, kemana hasil tambang mereka selama ini? Ini masih pertanyaan saya. PT Anugerah Surya Pratama mengirimkan raw material tambang dari Pulau Manuran itu ke smelter di mana? Apakah dikirim ke smelter atau langsung dibawa keluar? Karena perairan Pulau Manuran ini sudah jauh pinggir. Saya menduga bahkan KRI Angkatan Laut pun tidak ada di sana, Polairut tidak ada di sana, Bakamla tidak ada di sana, sehingga kapal bisa lalu lalang langsung masuk perairan internasional. Saya tidak sedang menuduh mereka membawa hasil raw material tambang dari Pulau Manuran itu keluar, tetapi saya bertanya, kemana mereka membawanya? Kalau ternyata dibawa langsung keluar, maka ini adalah pidana korupsi penyeludupan. Mengapa bisa mereka melakukan itu? Mengapa Kementerian SDM tidak melakukan pengecekan selama ini atas hasil penambangan di sana? Dan berapa yang harus mereka setorkan negara? Apakah sudah disetor ataukah dinikmati oleh oknum-oknum? Pace. Saya berharap pihak kepolisian melanjutkan proses penyelidikan ini, karena saya sangat yakin akan banyak sekali ditemukan di sana perbuatan-perbuatan pidana, baik itu pidana korupsi maupun pidana terhadap kejahatan terhadap lingkungan. Nah, ini harus ditindaklanjuti secara serius. Dan saya berpesan kepada Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Barreskrim, maju terus, jangan mundur selangkah pun. Kalaupun Bahlil minta dihentikan, jangan mau, maju terus. Ini demi negara kesatuan Republik Indonesia dan mendukung asta-citanya Pak Prabowo Subianto. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.